Hari ini 7 September 2022, kasus Munir akan memasuki kadaluarsa karena akan melampaui 18 tahun sejak peristiwa terjadi karena konstruksi yang dibangun di dalam penyelesaian kasus Munir ini adalah pembunuhan biasa. Padahal jika kita merujuk pada dokumen Tim Pencari Fakta Munir (TPF), kasus Munir bukanlah pembunuhan biasa, tetapi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh aktor negara dan merupakan kejahatan kemanusiaan karena Munir dibunuh di luar atau tanpa proses peradilan atau extrajudicial killing. Namun Komnas HAM lebih memilih jalur aman dengan tidak menangani kasus Munir sebagai satu peristiwa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan Komnas HAM baru membentuk tim ad hoc untuk penyelidikan kasus ini justru menjelang tibanya masa kadaluarsa. Komnas HAM jelas memilih jalur aman dan berlindung di ujung masa kadaluarsa dan di ujung masa jabatan Komnas HAM yang akan berakhir pada Desember nanti. Komnas HAM, tim pencari fakta TPF Munir menyelesaikan tugasnya pada 2005. Komnas HAM semestinya sudah bisa melakukan kerja penyelidikan sehingga kasus ini terus bisa ditindaklanjuti dengan menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sementara Jokowi sendiri yang sejak 2014 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia tidak pernah tuntas memahami duduk perkara kasus Munir. Ketika didesak menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir, Jokowi melalui Mensesnek mengatakan tidak mengetahui laporan tersebut. Sebagai seorang presiden, semestinya Jokowi memahami bahwa tugas penuntasan pelanggaran HAM itu melekat pada dirinya, sekalipun peristiwa itu tidak terjadi di masa sebelumnya. TPF telah menyerahkan laporan tersebut kepada SBY dalam kapasitasnya sebagai presiden, yang artinya tugas lanjutan melekat pada presiden berikutnya. Bahkan SBY pun berinisiatif mengirimkan kopi laporan tersebut pada 26 Oktober 2016 kepada Jokowi. Tetapi nyatanya hingga periode kedua Jokowi tersisa 2 tahun lagi, Jokowi tetap tidak tuntas memahami kewajibannya sebagai presiden, sebagai duty bearer atau pemangku kewajiban di dalam hukum hak asasi manusia. Keengganan Jokowi dalam menuntaskan kasus Munir dan pilihan Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur non-yudisial yang merupakan kreasi absurd adalah gambaran arah politik penegakan HAM di Indonesia yang suram menuju pelembagaan impunitas secara permanen dan tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan.